Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wal ulama ila amilin. Wa barakallahu fi hajatina wa hajatikum min hajati jamaah wa barakallahu fi hajatina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Pekajian ini kita lanjutkan kembali diterusno bahwasanya untuk memahami tentang wahdatul wujud itu bagaimana dan pengamalannya itu bagaimana dan di dalam rasa itu bagaimana. Jadi pengamalan dari ilmu wahdatul wujud itu di sini. Ketika kita sudah merasakan sesuatu hal, jadi yang merasakan otomatis bersifat kuasa atau mempunyai kemampuan. Kalau tidak mampu merasakan, berarti bukan yang kuasa. Tapi di situ ada yang dirasakan. Jadi saiki umpama dipahami ini. Yang merasakan itu pasti mempunyai kemampuan untuk merasakan. Yang dirasakan pasti bersifat ada karena mampu memberikan suatu rasa untuk dirasakan. Ini pekajian wahdatul wujud. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena kita ditolong oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita ditolong oleh Allah. Sedangkan Allah menolong kita tidak hajat dengan makhluknya Allah yang ditolong. Tapi Allah menolong kita beserta wujudnya Allah yang satu dengan segala wujud kekuasaannya. Jadi yang merasakan dan yang dirasakan itu sama-sama dalam satu wujud yang sama. Kuasa merasakan dan kuasa memberikan suatu rasa untuk dirasakan. Berarti dua-duanya ini bersifat sama-sama memiliki atau mempunyai atau malikun. Jadi sama-sama memiliki dan sama-sama membuktikan keberadaannya dan sama-sama ada wujudnya. Ini. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita ditolong oleh Allah dengan segala rasa, dengan segala sesuatu hal yang bersifat keberadaan daripada kekuasaan Allah. Yang di situ berupa kuasa rasa, kuasa ngrasakno, ya kuasa merasakan. Jadi Allah menolong kita. Kita bersyukur kepada Allah, memuji pada Allah dengan kuasa Allah. Umpama kita bersyukur menggunakan bahasa kalamiah, menggunakan bahasa yang bersifat kalam dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Al-kalamu itu yang kuasa mengucapkan itu Allah.
yang kuasa menjadikan suatu ucapan daripada kalam alhamdulillah itu Allah. Dan Allah mengucapkan kalam alhamdulillah tidak hajat atas makhluk yang ditolong tadi. Jadi makanya yang mengucapkan alhamdulillah pada hakikatnya itu Allah. Makanya ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah wajib lillahi ta'ala. Wajib lillahi ta'ala yang terletak kepada ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka afdolu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Ingatan kita kepada yang maha kuasa mengucapkan. Siapa? Allah. Untuk asyhadu alla ilaha illallah, untuk syahadatnya kita terhadap puji kita kepada Allah. Syahadatnya kita kepada Allah, kita bersaksi bahwasanya yang kuasa menjadikan suatu ucapan atau yang mengucapkan suatu pujian, kita wajib kembalikan kepada Allah karena dasar ibadah kita lillahi ta'ala. Kita kembalikan kepada yang kuasa menjadikan ucapan atau yang kuasa menjadikan pengucap atau yang kuasa menyampaikan suatu rasa syukur. Nah, alon-alon dipaham ya. Ini kita sebagai percontohan untuk bagaimana kita mempraktekkan ilmu wahdatul wujud dari rasa syukur kita kepada Allah dan kita kembalikan kita lillahi ta'ala dengan bersyahadat atas keberadaan Allah. Ini ngaji rumit di rungokne tenanan. Jadi ketika kita bersyukur atas Allah, alhamdulillah, maka dalam segi kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan, maka kita harus meletakkan ketidakmampuan daripada makhluk untuk menjadikan suatu ucapan untuk dikembalikan kepada yang maha mampu atau yang maha kuasa, Allah. Jadi yang mengucap ini adalah Allah. Nah, bahasa ini ditujukan kepada suatu titik kejadian, bahwasanya kejadian itu disampaikan kepada yang maha kuasa Allah. Ini. Jadi sudah tidak ada rasa kemampuan atas makhluk atau kekuasaan atas makhluk untuk menyampaikan suatu rasa syukur kepada Allah itu sendiri. Makanya di sini sudah tidak ada bersifat qadirun atas makhluk tadi, maka qadirun disampaikan kepada Allah. Nah, untuk penyampaian rasa kuasa atau qadirun tadi kepada yang maha kuasa kepada Allah tadi, itu namanya bentuk penyatuan daripada asyhadu alla ilaha illallah makhluk atas kuasanya Allah yang ditujukan kepada wujudnya Allah yang bersifat dzatullah. Nah, ini alon. Ketika sudah seperti ini, maka sesungguhnya keberadaan siapa yang sesungguhnya kita rasakan? Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita tuju untuk kita rasakan, pada hakikatnya bertuju kepada yang bersifat ada atau yang bersifat kuasa. Itu pasti jawabannya Allah. Kalau jenengan Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Berarti ini proses dalam kita beribadah melepaskan segala sesuatu hal bahwasanya sesungguhnya baik yang diciptakan atau yang menciptakan sesungguhnya semuanya adalah Malikullah. Ketika yang diciptakan itu Malikullah, maka yang diciptakan pasti sifatnya makhluk. Tapi ketika makhluk ini diciptakan oleh Allah, maka keberadaan dari wujud makhluk ini lillahi ta'ala harus kita kembalikan kepada yang bersifat wujud, yaitu Allah.
Ketika wujud manusia sudah dikembalikan kepada Allah, maka sudah tiada perwujudan daripada manusia, yang ada wujudnya Allah. Jadi makanya ketika kita dalam keadaan hidup seperti ini, kita kan masih merasakan suatu kehidupan. Maka ada istilah bahwasanya carilah kematianmu di dalam kehidupan kamu. Jadi kita merasa mati karena sesungguhnya yang maha hidup cuma Allah. Dan yang kita rasakan daripada kehidupan atau kekuasaan apapun, karena semuanya terletak kepada wujud yang satu, itu wujud Allah ilahi Rabbi. Semuanya malik. Ini konteks wahdatul wujud seperti ini. Jadi akhirnya ketika kita memuji kepada Allah, maka kuasa memujinya kita kepada Allah kuasanya harus disampaikan kepada yang maha menolong memuji tadi. Karena yang kuasa menolong kita untuk memuji Allah adalah Allah itu sendiri. Dan sedangkan Allah menolong kita tidak hajat atas makhluknya yang membutuhkan memuji tadi. Kenapa? Allah bersifat berdiri sendiri. Jadi Allah tidak hajat dengan siapapun, karena Allah yang maha menolong, maka Allah tidak akan pernah membutuhkan suatu pertolongan atau keberadaan daripada makhluk itu tadi. Jadi cara ngaji wahdatul wujud itu sebenarnya sampean itu umpama sampean ki nelaah tentang kehidupan sampean bendino, wis gak kober sampean ki kate bakar-bakaran, kate mangan-manganan koyo wis gak kober. Karena apa? Di dalam kehidupan awet kita dituntut untuk akbudu, dituntut untuk beribadah, sedangkan kunci daripada akbadu atau ibadah tadi adalah lillahi ta'ala. Makanya setiap langkah kita harus berusaha untuk mengingat kita ini dari mana dan akan kembali kemana. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kapan? Kapan saja. Jadi makanya yang dikenal istilah carilah kematian kamu di dalam kehidupan kamu. Setelah ketemu kematian, carilah ketiadaan kamu di dalam keberadaannya Allah. Iki. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ketika sampai sudah menggunakan praktek ilmu wahdatul wujud yang seperti ini, kamu akan merasakan bahwasanya yang ada itu cuma Allah. Jadi yang kuasa merasakan atau yang kuasa untuk dirasakan, itu sesungguhnya terletak kepada keberadaan. Kalau tiada yang merasakan, mungkin tidak ada proses untuk merasakan. Walaupun ada yang dirasakan. Walaupun ada yang dirasakan, kalau tidak ada yang merasakan, tidak akan pernah ada kejadian yang merasakan. Kenapa? Adapun suatu kejadian karena adanya Allah. Karena adanya Allah. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi penyatuan syahadat kita kepada ibadah kita terletak kepada ketika kita seumpama menggerakkan tangan kayak gini, tangan digerak-gerakkan kayak gini. Kita harus bersaksi bahwasannya yang kuasa menggerakkan tangan ini adalah Allah. Dan Allah menggerakkan tangannya manusia tidak butuh dengan tangannya manusia. Karena tangan manusia pada hakikatnya adalah tangannya Allah itu sendiri. Jadi akhirnya apa? Ketika orang-orang yang berilmu wahdatul wujud menggunakan tasawuf seperti ini, dia setiap hari tidak akan pernah melihat hari. Karena yang ada cuma Allah. Karena waktu itu tidak ada wujudnya, yang ada cuma Allah. Jadi melihat hari aja sudah tidak melihat. Karena yang dilihat
Cuma Allah. Kenapa? Menyatunya asyhadu alla ilaha illallah kepada ibadah yang bersifat hari tadi. Ketika hari sudah dijadikan oleh Allah, wajib kita kembalikan kepada Allah. Kenapa? Sebagai pengingat kita, sebagai kesaksian kita atas keberadaan Allah ilahi Rabbi. Makanya orang Wahdatul Wujud itu selalu mengatakan bahwasanya setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap kapan saja dia itu selalu berada di tempat yang di situ dipenuhi dengan berbagai macam kalimat-kalimat kalimatullah. Maksudnya kalimatullah itu bagaimana? Karena dia menempati ruangan yang di antara ruangan, sisi-sisi ruangan itu terdapat lafaz atau kalimat Allah disebut. Maksudnya bagaimana? Kenapa? Melihat tangan yang kelihatan Allah, melihat sorban yang dilihat Allah. Kenapa? Ketika sampai melihat sorban, ini sorban. Ketika sampai melihat sorban, dan Allah menjadikan suatu sorban, sampai wajib mengembalikan sorban atas Allah tadi. Kenapa? Supaya penglihatan kamu atas sorban lillahi ta'ala. Supaya kamu cuma bersaksi atas keberadaan Allah. Tangan digerakkan. Ini yang menggerakkan Allah. Selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu. Kenapa? Setiap kejadian, setiap nafas, setiap detik, setiap waktu, setiap apapun keberadaan, sesungguhnya kita harus berpikir atas keberadaan Allah yang satu. Itu sebenarnya wis gak kober nek kegiatan ngene ngono wis gak kober sebenarnya. Lah pancen butuh iku ada di sampeyan. Jadi orang-orang seperti ini sudah tidak mengingat surga lagi, sudah tidak mengingat neraka lagi, sudah tidak mengingat siapapun karena yang diingat cuma Allah ilahi Rabbi. Dunia saja sudah tidak mengingat. Makanya ini disebut orang tasawuf. Kenapa? Kesehariannya dia cuma menghiasi hati, akal dan pikiran, tubuh serta seluruh apa yang ada pada dirinya dengan kalimat Allah. Jadi makanya aku ngomong dek sampean ki duduk arek cilik meneh, sampean ki santri, ngajine mulai dhisik tekan saiki sing ngaji Wahdatul Wujud. Lah enek kancane loro. Iki yo Siti Oke yo melok ngrasakne krana kuwi pada hakikate wujud yang satu yang seharusnya sampean itu sambung untuk merasakan kesusahan. Lah seneng-seneng aja kepolen, lah kesusahan aja kepolen. Krana lak sampean susah ana sing seneng kancamu ya kuwi minangka senenge sampean. Lak sampean iki mau susah ya aja seneng krana sekitarmu sing seneng iku kancamu, umpama susah ya aja susah banget krana sekitare ya kancamu. Dadi lak seneng aja nemen-nemen, lak susah aja nemen-nemen. Jadi susah seneng itu sebenarnya harus kita rasakan bersama-sama. Karena kita sesungguhnya satu ilmu, satu tasawuf, satu rasa. Jadi makanya kita itu sebenarnya sudah lebih daripada keluarga. Kenapa? Tangan, kaki, sikil, jantung, dodo, nyawa, rasa, nafas awake dhewe iki kan wis diyakini ta? Tek sapa ta? Tek Allah kan. Bahkan rasane awake dhewe rasane sapa kan? Yang punya rasa itu cuma Allah. Jadi makanya hati-hati. Nah, pun diterus nih meleh. Nah, niki. Jadi lak wong iku wis memahami tentang Wahdatul Wujud dan mengamalkannya. Jadi dhek iku wiritane ya dengan menggunakan nafas kehidupan, menggunakan keberadaan dan menggunakan segala macam yang ada. Jadi gak harus kita pegang tasbih untuk memutar tasbih, enggak. Kenapa? Tasbih sejati, tasbih yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri ini. Sesungguhnya. Pun, terus nih meleh. Jadi pengamalan dari Wahdatul Wujud tadi kan setiap rasa,
setiap nafas, setiap detik, setiap waktu. Itu kenapa? Semuanya itu pada hakikatnya kekuasaan Allah. Nggak ada yang akan lolos daripada kekuasaan Allah. Jadi saubah tingkai makhluk sak donya iki kabeh pertolongannya Allah. Jadi sing nulungi Allah. Arep sampean ambekan iku sing nulungi ya Allah. Jadi nalikane ambekan, ya pada hakikatnya kita harus bersyahadat tentang keberadaan Allah, yang kuasa Allah, yang menjadikan Allah. Wujud daripada yang ada adalah Allah. Berarti Allah menjadikan suatu kehidupan atas sampeyan dengan berbagai macam segi perfect suatu kejadian. Daripada kejadian tadi, itu pada hakikatnya yang kuasa menjadikan adalah Allah. Daripada kejadian tadi, maka kita harus bersaksi, kita harus kembalikan bahwasanya keberadaan semuanya karena keberadaan Allah. Yuk kayak gitu. Jadi dirasa no. Jadi coba diem. Makanya kadang lah sampai dua waktu senggang sampai diem, sampai merenungi, cari keberadaan sampean. Tidak akan pernah ketemu. Kalau pakai rumusan seperti ini nggak akan pernah ketemu. Coba cari sikile sampean. Umpama wujudnya sikil dikembalikan kepada wujudnya Allah. Kembalikan kepada malikunya Allah. Sikil dua wujud apa kak? Gak duwe wujud, gak duwe, gak enek. Terus tangan, ketika tangan kita dikembalikan kepada Malikullah, bahwasanya mempunyai tangan adalah Allah. Manusia duwe apa? Dan duwe. Kalau sudah kembali berarti tangannya manusia tidak ada. Yang ada cuma tangannya Allah. Mulutnya, mulut itu miliknya siapa? Miliknya Allah. Makanya yang bisa berbicara kudune sing duweni mulut. Lah sing gak duwe mulut iso omong apa kak? Nah, lak wis mulut iki malikullah berarti mulute sampean mulute sapa? Berarti sing iso omong berarti sapa? Kembalikan kepada Allah semua. Irunge sampean ambekan. Sing kuwasa ambekan iku sapa? Nah, sing kuwasa ndadekne ambekan iku sapa? Sampean aja Allah Allah tok ae umat iki. Ngilmu ning ngomong iki. Sing ngambekan Allah. Enek proses lillahi ta'alanya. Jadi aja langsung Allah 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 entek-entek iki yo gak mbahas makhluk blas, gak ngaji. Jadi ketika kita menuju kepada asma Allah harus ada proses. Jadi proses keilmuan. Jadi ditakoni aja Allah 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 tok. Iki duduk wiritan iki sik nguti perkajian. Sing ngambekan sapa? Sing ngambekan menungso. Lah ambekane menungso ambekane sapa? Lagek muni Allah. Jadi ambekanmu dikembalikan kepada Allah. Lah Gusti Allah gak butuh ambekan kok. Ya kemang setiap kejadian ketika kita kembalikan kepada Allah. Kayak gitu. Jadi proses daripada kita mengetahui tentang keberadaan Allah itu seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi. Ketika semuanya sudah dikembalikan kepada Allah, maka sesungguhnya semuanya sudah menjadi malikullah. Lah, Gusti Allah duweni langit bumi saisine. Ki fi wujudi Allah. Tidak hajat atas langit bumi saisine karena Allah duweni langit bumi saisine. Iku tidak butuh atas pertolongan makhluk Allah. Karena Allah itu yang maha kuasa menolong. Kayak persepsinya seperti itu. Jadi pekajian wahdatul wujud itu langsung ojo mekur ngerti tok. Kalau sampean ngerti tok gak pernah ngamalne sampean gak pernah hening. Maksudnya hening itu bagaimana? Pengembalian semuanya itu pada hakikatnya karena keberadaan Allah sampean tidak pernah merasakan. Jadi secara syariah kan rata-rata wong nyekel tasbih terus wiritan maca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kan tujuan utamanya kan kita untuk mengheningkan diri untuk mengingat keberadaan Allah.
Secara ilmu tasawuf seperti wahdatul wujud ya sama. Wong bedanya yang menjadi tasbih itu keberadaannya atas keberadaan Allah tadi. Mbuh nafase, mbuh ambekane, mbuh keduane, mbuh kalame, mbuh anggota tubuhe. Lah itu sebagai tasbih kita untuk mengingat mengingat Allah yang satu tadi. Jadi ada proses. Nah, coba sampai lakukan setiap ba'da sholat, apa kapan saja kita untuk hening untuk mengembalikan semuanya atas keberadaan Allah. Coba. Kenapa? Itu termasuk bagian dari uh, uh, zikir zikir ziri. Zikir menggunakan ilmu yang dirasakan atau ilmu rasa. Pak, itu dipakai untuk apa? Kenapa? Ketika sudah nyampe kepada puncak daripada tujuan yang diingat tadi, itu kepada Allah ilahi Rabbi, maka manusia sudah tidak ada. Nah, ketika manusia itu sudah tidak ada, maka proses adanya Allah itu proses bertemunya manusia yang tidak ada tadi bertemu dengan yang maha ada, yaitu Allah ilahi Rabbi. Nah, kalau sampai tidak pernah melakukan seperti itu, ya ya kapan lah kate eling Gusti Allah sampean wong di pasar yo eling dagangan kok. Nek embong yo eling embong. Ndelok jaranan yo eling jaranane. Jadi coba sampean lakukan. Apa setiap pada sholat. Kenapa? Supaya seluruh anggota tubuh kita ini refleks kembali kepada Allah semuanya dan akan disehatkan oleh Allah secara normal secara dohir, ya normal secara batin. Coba, ben gak gampang stroke ngono lho. Ben gak gampang deg-degan. Ketika kita semuanya sudah kembalikan kepada Allah, maka keberadaan yang ada cuma keberadaan Allah, maka di situ Allah Maha Kuasa menyembuhkan segala macam penyakit sampeyan, baik penyakit yang bersifat dohir atau penyakit yang bersifat batin. Ini ojo mekor ngerti tok tapi gak tau dipraktek tok, akhirnya coro sampai ngaji ning kene pirang-pirang tahun ngerti tapi gak entuk ilmune. Nah, coba praktekkan, nanti akan ketemu sampean. Ketemu sopo Pak Pit? Ya ketemu yang ingin kamu temui. Pengen dagangannya lari supaya dodolan. Ya, pengen apa? Ya gunakan itu, gunakno iki. Sampai setiap sholat, sampai diam untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Ketika semuanya sudah kembali kepada Allah, maka kamu akan bertemu dengan yang Maha Satu. Allah yang menerima pengembaliannya sampeyan. Di situ sampean mengadu dengan pertolongan Allah. Ya, gak iso ngadu dhewe sampeyan. Rentekne ati gak iso dhewe, mesti dikerentekne Allah, pertolongan Allah. Mengadu dengan pertolongan Allah untuk disampaikan kepada yang menolong kamu. Apa yang menjadi hajat kamu atas Allah ilahi Rabbi. Udah. Ya kayak gitu. Aku gak belajar sampai ilmu pedukunan lagi. Itu ilmu pedukunan. Bukan ilmu pedukunan, bukan ilmu hikmah. Bukan ilmu apa. Ini ilmu bagaimana kita menyampaikan apa langgarannya? Hajat-hajat kita atas Allah. Ya mungkin bisa dikatakan ilmu hikmah nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa. Di situ kan ada fadilah. Jadi fadilah sampai niki mau seluruh anggota tubuh ketika sudah dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan suatu barokah daripada suatu kesehatan. Jadi makanya orang-orang wahdatul wujud itu gak gampang loro,
gak gampang sakit. Awake kuat. Sing kuat dudu awake, krana sing enek Allah, sing kuat Allah. Karena Allah akan selalu menjaga dirinya. Kenapa? Setiap saat dia selalu menjaga ingatannya atas Allah. Jadi menungso selalu mendapatkan pertolongan Allah untuk mengingat Allah atas ingatannya kepada Allah. Nah, di situ Allah juga menjaga dirinya atas segala sesuatu hal kebutuhannya, segala macam hal kecukupan. Itu. Jadi sebenarnya ilmu ini ketika zaman amalno, sampean ku wis manggon ana ing kesenengan ya wis manggon ana ing kesusahan. Berarti sampean sudah tidak akan bisa merasakan senang karo susah ndek kono ki sebenarnya. Kenapa? Ketika kita sudah bertemu dengan Allah Ilahi Rabbi, kita sudah melupakan semuanya. Lah sampean salat cek kelingan sak liyane Allah, berarti salate urung kusuk. Iya, salat susah, kelingan utang. Lah, berarti Gusti Allah ngilangi rasa susah sampean, kalau sampean gak kelingan karo Allah tapi kelingan karo utang. Corok sampean gak kelingan karo utang lak salat, insyaallah oh gak susah. Senene salat Allahu Akbar. Dandange ndek luwenge sing ndek kono cek urung dipateni. Kelingan genine cek murup mulak-mulak ndek kono. Dadi waktu salat Allahu Akbar kan iku kusuk ya apa? Wong ning angene eneke mek kon geni mobal-mobal. Padahal ndek kono genine urung kepara mobal-mobal, tapi ning kene wis mobal-mobal ki. Ya, sing rupane mobal-mobal ya sampean to. Akhire salate ora kusuk ora tenang. Iku. Jadi bahasa kusuk sebenarnya kalau kita tidak menggunakan ilmu-ilmu yang tadi, tingkatan-tingkatan tasawuf yang seperti tadi bahwasanya tanganku ki eneke mek tangane Allah, ambek aku ki eneke ambekane Allah, uripku eneke uripe Allah, jasadku eneke jasate Allah, terus rambutku eneke rambute Allah, segala macam yang sing ana ning aku kabeh malikullah. Aku gak ono, sing ono mekur sing duweni aku. Iku sebenarnya wis gak ada beban kan? Sudah tidak ada beban kan? Engko ditambahi nisan, utangku utange Allah, utang nek sapa Allah? Wong kabeh teke Allah kok Allah utang. Ya. Jadi akhirnya apa? Ketika sudah terjadi seperti itu, Allah sudah menjadikan seperti itu, sampean itu sebenarnya sudah enjoy. Sudah enjoy. Iki termasuk nganu Bu, termasuk ilmu tambahan sing nikono sampean dalam kehidupan itu biar bisa menghadapi romantika permasalahan dalam kehidupan. Arep aku cerita koyo ngene Bu, nah tetep susah ae. Karena apa? Ora kelingan ngajine, kelingan budale. Ya budal tok ditekakne karo Gusti Allah. Lah kelingan ngajine, insyaallah kudune wis gak susah. Lah apa? Langit bumi saisine iku sing dadene sapa? Lah wis Gusti Allah dadene sapa sing kate ngalang-alangi? Lamun sampean pengen donya iki mumbul sak meter munggah lah Gusti Allah gak dadekne mumbul. Mumbul apa gak? Mboten. Tapi lah Gusti Allah ndadekne mumbul, ya tetep mumbul. Nah, saiki ngene ae Bu. Ati iku dibeber kaya dene nganu ae wis, kaya dene donya. Donya iku didadekne dening Allah Taala dhisik sing manggoni mekur wong loro. Nabi Adam karo Siti Hawa. Empet-empetan apa gak? Oh gak. Saiki donya iki didadekne wong pira Gusti Allah? Akeh kan? Empet-empetan apa gak? Lah, iku mergo barokah donya apa mekare donya? Lah, barokah donya apa? Ya Gusti Allah ndadekne mati ning wong-wong kuwi mau gentenan. Jero urip kabeh ya kebak. Dadi kematian ki termasuk barokah kuwi carane Gusti Allah sing ning kono supaya donya iki mau kecukupane Allah Taala tumuju ana ing donya. Dadi sebenarnya Bu, sesuatu hal sing seakan-akan menakutkan itu sesungguhnya kadang malah barokah Allah. Tapi awake dhewe ngukumi apa? Ngukumi cilaka. Kematian. Bingung. Apa?
Padahal iku barokah Allah supaya sampean lak manggon di donya ben gak empetan. Umpama anakmu, bapakmu urip kabeh, kira-kira sampean bingung, wong anak loro lak manggekne omah ki lho bingung, opone lak nek 20. Ibarat kuwi kabeh kejadian ning alam donya iki aja dihukumi kok sesuatu hal sing gak apik. Setiap Allah menjadikan sesuatu hal husnudzon Allah pasti suatu kebaikan. Nah makane lak sampean wis husnudzon Allah atas segala kejadian itu kebaikan, sampean gak perlu susah, juga perlu terlalu seneng. Sampean berusaha untuk bersahadat atas Allah melalui ibadah sampean atas lillahi ta'ala sampean atas Allah. Iki tangane Allah iki berarti asyhadu alla ilaha illallah ning tangan, bahwa tangane sampean tangane Allah. Kuwi contone ngono kuwi. Jadi sampean setiap menghadapi suatu permasalahan, kembalikan masalah kepada Allah. Karena masalah sesungguhnya yang menjadikan adalah Allah. Lah wis balik ning Allah, kan wis selesai toh. Iki. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan. Jadi saiki ngene lho Bu. Orang wahdatul wujud dalam kesufiannya selalu menganggap suatu kejadian adalah suatu hal yang hasanah, yang bagus mungguhi Allah. Pokoknya harus mungguhi Allah apik berarti apik kabeh kan? Kayak gitu. Anggap seluruh kejadian yang terjadi adalah hasanah, kebaikan dari Allah ilahi Rabbi. Liku jenenge lillahi sampai nuripe ben tenang. Aku saiki iki ora patek duit-duit. Aku tenang, bojoku mungkin sing kurang tenang. Karena apa? Aku ora butuh jangan, kono butuh jangan ya. Ya alhamdulillah. Kupis saiki murah. Gelundung ning kene pirang iji mau. Wis kena dijangan. Niku rezeki minallah saking Allah. Padahal aku babengi gak ngipi. Lah kate nek gubis glundung ning kene. Gak ngimpi. Yo gak nyono. Lah kate nguwasi wong sing ngeteri gubis ki rupane wis ketok. Mambengi gak enek. Yo mau. Teko ngeteri janganan rupane gubis glundung ning kene. Padahal isu mau wis juragane muni kosone jangan apa yo Mas. Tiba ini kalau Gusti Allah digelundungi gubis. Jangan gubis. Alhamdulillah rabbil alamin. Loh, sebenarnya kehidupan itu seperti itu. Pada hakikatnya kehidupan itu seperti itu, Bu. Awak dhewe ning alam donya ki sing nyukupi ya Allah. Gak usah golek kecukupan dhewe. Tugasnya awak dhewe cuma kita bersahadat atas Allah tanpa terputus kuwi tok. Iku lak kok trimo gubis nah, umpama truk. Loh, gampang. Pokoknya sampean gelem tuku wedi sak truk, mesti truke teko. Wis gak usah tuku truk. Pokoknya pesen wedi sak truk, truke teko rene. Nah, jadi gak usah khawatir. Jadi pembelajaran wahdatul wujud itu seperti itu. Kita berusaha untuk belajar untuk sufi, bahwasanya kita selalu husnudzon kepada Allah. Setiap kejadian yang dijadikan oleh Allah di dunia ini untuk diri kita, baik senang, susah, repot atau bermasalah, kita selalu husnudzon kepada Allah, bahwasanya semuanya pasti akan membawa suatu barokah minallah saking Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.